Kitab Permulaan dari Awal Mula. Kitab Kejadian. Menyediakan ruang bagi Tuhan dalam hidup. Bersama Endang Silitonga Tanjung Bible Audio Ministry. Waktunya bersaat teduh dengan Tuhan. Melalui bacaan Alkitab 1 pasal sehari. Dalam kitab permulaan dari awal mula, kitab Kejadian pasal 26, dengan perikop Ishak di negeri orang Filistin. Mari baca Alkitab, mari dengar Alkitab, dan mari lakukan apa yang difirmankan Allah di dalam Alkitab. Maka iman dan pengharapanmu tidaklah sia-sia. Tuhan Yesus Allah Putra, Alfa dan Omega memberkati, dan Allah Roh Kudus akan menuntun untuk memahami. Mari memulainya dengan doa dalam hati. Maka timbullah kelaparan di negeri itu. Ini bukan kelaparan yang pertama yang telah terjadi dalam zaman Abraham. Sebab itu Ishak pergi ke Gerar kepada Abimelek, raja orang Filistin. Lalu Tuhan menampakkan diri kepadanya serta berfirman, "Janganlah pergi ke Mesir, diamlah di negeri yang akan kukatakan kepadamu. Tinggallah di negeri ini sebagai orang asing, maka aku akan menyertai engkau dan memberkati engkau. Sebab kepadamulah dan kepada keturunanmu akan kuberikan seluruh negeri ini, dan aku akan menepati sumpah yang telah kuikrarkan kepada Abraham, ayahmu. Aku akan membuat banyak keturunanmu seperti bintang di langit. Aku akan memberikan kepada keturunanmu seluruh negeri ini, dan oleh keturunanmu semua bangsa di bumi akan mendapat berkat, karena Abraham telah mendengarkan firman-Ku dan memelihara kewajibannya kepadaku, yaitu segala perintah, ketetapan, dan hukum-Ku." Jadi tinggallah Ishak di Gerar. Ketika orang-orang di tempat itu bertanya tentang istrinya, berkatalah ia, "Dia saudaraku." Sebab ia takut mengatakan, "Iya, istriku." karena pikirnya, Jangan-jangan aku dibunuh oleh penduduk tempat ini karena Ribka, sebab elok parasnya. setelah beberapa lama ia ada di sana, pada suatu kali menjenguklah Abimelek, raja orang Filistin itu dari jendela. Maka dilihatnya Ishak sedang bercumbu-cumbuan dengan Ribka, istrinya. Lalu Abimelek memanggil Ishak dan berkata, "Sesungguhnya dia istrimu. Masakan engkau berkata, dia saudaraku?" Jawab Ishak kepadanya, Karena pikirku, jangan-jangan aku mati karena dia. tetapi Abimelek berkata, "Apakah juga yang telah kau perbuat ini terhadap kami? Mudah sekali terjadi. Salah seorang dari bangsa ini tidur dengan istrimu, sehingga dengan demikian engkau mendatangkan kesalahan atas kami." Lalu Abimelek memberi perintah kepada seluruh bangsa itu, "Siapa yang mengganggu orang ini atau istrinya, pastilah ia akan dihukum mati." Maka menaburlah Ishak di tanah itu, dan dalam tahun itu juga ia mendapat hasil 100 kali lipat, sebab ia diberkati Tuhan. Dan orang itu menjadi kaya, bahkan kian lama kian kaya, sehingga ia menjadi sangat kaya. Ia mempunyai kumpulan kambing, domba, dan lembu sapi, serta banyak anak buah, sehingga orang Filistin itu cemburu kepadanya.
Segala sumur yang digali dalam zaman Abraham, ayahnya, oleh hamba-hamba ayahnya itu, telah ditutup oleh orang Filistin dan ditimbun dengan tanah. Lalu kata Abimelek kepada Ishak, Pergilah dari tengah-tengah kami, sebab engkau telah menjadi jauh lebih berkuasa daripada kami. Jadi pergilah Ishak dari situ dan berkemahlah ia di lembah Gerar, dan ia menetap di situ. Kemudian Ishak menggali kembali sumur-sumur yang digali dalam zaman Abraham, ayahnya, dan yang telah ditutup oleh orang Filistin sesudah Abraham mati. Disebutkannya lah nama sumur-sumur itu menurut nama-nama yang telah diberikan oleh ayahnya. Ketika hamba-hamba Ishak menggali di lembah itu, mereka mendapati di situ mata air yang berbual-bual airnya. Lalu bertengkarlah para gembala Gerar dengan para gembala Ishak. Kata mereka, Air ini kepunyaan kami. dan Ishak menamai sumur itu Esek, karena mereka bertengkar dengan dia di sana. Kemudian mereka menggali sumur lain, dan mereka bertengkar juga tentang itu. Maka Ishak menamai sumur itu Sitna. Ia pindah dari situ dan menggali sumur yang lain lagi. Tetapi tentang sumur ini mereka tidak bertengkar. Sumur ini dinamainya Rehobot, dan ia berkata, Sekarang Tuhan telah memberikan kelonggaran kepada kita, sehingga kita dapat beranak cucu di negeri ini. Dari situ ia pergi ke Beersheba. Lalu pada malam itu Tuhan menampakkan diri kepadanya serta berfirman, Akulah Allah ayahmu Abraham. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Aku akan memberkati engkau dan membuat banyak keturunanmu karena Abraham, hambaku itu. Sesudah itu Ishak mendirikan mezbah di situ dan memanggil nama Tuhan. Ia memasang kemahnya di situ, lalu hamba-hambanya menggali sumur di situ. Datanglah Abimelek dari Gerar mendapatkannya, bersama-sama dengan Ahuzat, sahabatnya, dan Pikhol, kepala pasukannya. Tetapi kata Ishak kepada mereka, Mengapa kamu datang mendapatkan aku? Bukankah kamu benci kepadaku dan telah menyuruh aku keluar dari tanahmu? Jawab mereka, Kami telah melihat sendiri bahwa Tuhan menyertai engkau. Sebab itu kami berkata, Baiklah, kita mengadakan sumpah setia antara kami dan engkau. Dan baiklah kami mengikat perjanjian dengan engkau, bahwa engkau tidak akan berbuat jahat kepada kami, seperti kami tidak mengganggu engkau, dan seperti kami semata-mata berbuat baik kepadamu, dan membiarkan engkau pergi dengan damai. Bukankah engkau sekarang yang diberkati Tuhan? Kemudian Ishak mengadakan perjamuan bagi mereka, lalu mereka makan dan minum. Keesokan harinya, pagi-pagi bersumpah-sumpahanlah mereka. Kemudian Ishak melepas mereka, dan mereka meninggalkan dia dengan damai. Pada hari itu, datanglah hamba-hamba Ishak memberitahukan kepadanya tentang sumur yang telah digali mereka, serta berkata kepadanya, Kami telah mendapat air. Lalu dinamainyalah sumur itu Sheba. Sebab itu nama kota itu adalah Beersheba sampai sekarang. Ketika Esau telah berumur 40 tahun, ia mengambil Yudit, anak Beeri orang Het, dan Basmat, anak Elon orang Het, menjadi istrinya.
Kedua perempuan itu menimbulkan kepedihan hati bagi Ishak dan bagi Ribka. Kita telah menyelesaikan bacaan Alkitab satu pasal sehari dalam kitab Kejadian, pasal yang ke-26. Sedikit perenungan melalui pasal ini dengan judul perenungan, sebuah contoh melalui Ishak dan pernikahan Esau yang bodoh. Berdasarkan kitab Kejadian pasal 26, ayat 1 sampai ayat yang ke-34, dengan ayat panduan perenungan. Kitab Kejadian pasal 26 ayat 27 sampai 29 dan kitab Kejadian pasal 26 ayat 33 dan 34 dengan bunyi nas. Tetapi kata Ishak kepada mereka, "Mengapa kamu datang mendapatkan aku? Bukankah kamu membenci kepadaku dan telah menyuruh aku keluar dari tanahmu?" Jawab mereka, "Kami telah melihat sendiri bahwa Tuhan menyertai engkau. Bukankah engkau sekarang yang diberkati Tuhan?" Ketika Esau telah berumur 40 tahun, ia mengambil Yudit anak Beeri orang Het dan Basmat anak Elon orang Het menjadi istrinya. Kedua perempuan itu menimbulkan kepedihan hati bagi Ishak dan bagi Ribka. Sahabat-sahabat pengharapan, pena inspirasi dalam buku The Everlasting Covenant, halaman 124 alinea ketiga sampai halaman 125 alinea keempat menjelaskan, keinginan akan tanah air surgawi ini membuat para ahli waris sejati sangat mudah bergaul dalam urusan duniawi, seperti yang diilustrasikan dalam kehidupan Ishak. Ishak pergi untuk tinggal di negeri Filistin dan menabur di negeri itu. Dan pada tahun itu juga Ishak menerima hasil 100 kali lipat dan Tuhan memberkatinya. Ishak menjadi kaya, maju terus dan bertumbuh sampai ia menjadi sangat kaya. Karena ia memiliki banyak kambing, domba, banyak sapi dan banyak budak. Dan orang Filistin iri kepadanya. Lalu Abimelek berkata kepada Ishak, "Pergilah dari kami, karena engkau jauh lebih kuat dari kami." Maka berangkatlah Ishak dari sana dan mendirikan kemahnya di lembah Gerar dan menetap di sana. Sahabat-sahabat pengharapan, meskipun Ishak lebih kuat dari orang-orang yang di negerinya ia tinggali, Ishak meninggalkan mereka atas permintaan mereka. Bahkan ketika Ishak sangat makmur, ia tidak akan berusaha untuk memiliki harta benda duniawi itu. Roh yang sama dinyatakan setelah ia pergi untuk tinggal di Gerar. Para hamba Ishak menggali kembali sumur-sumur milik Abraham, dan juga menggali di lembah itu dan menemukan air hidup. Tetapi para gembala Gerar bertengkar dengan mereka, katanya, "Air ini milik kami." Jadi mereka pergi dan menggali sumur yang lain. Tetapi para gembala Gerar juga mengklaimnya kembali. Dan Ishak pindah dari sana dan menggali lagi sumur yang lain. Dan untuk itu mereka tidak bertengkar dan ia menamainya Rehobot. Dan katanya, "Karena sekarang Tuhan telah memberi tempat bagi kita, dan kita akan menghasilkan keturunan di negeri ini." Dan Tuhan menampakkan diri kepada Ishak pada malam itu dan berkata, "Akulah Allah Abraham, bapa leluhurmu. Jangan takut, karena aku menyertai engkau, dan akan memberkati engkau
dan melipat gandakan keturunanmu demi hambaku Abraham." Dan Ishak mendirikan sebuah mezbah di sana dan memanggil nama Tuhan dan mendirikan kemahnya di sana. Sahabat-sahabat pengharapan, tidak ada alasan untuk membela diri. Ishak telah dijanjikan sebuah negeri yang lebih baik, yaitu negeri sorgawi. Dan karena itu, ia tidak akan berjuang untuk memiliki beberapa mil persegi tanah di bumi yang penuh dengan dosa ini. Mengapa Ishak harus berjuang? Itu bukanlah warisan yang telah dijanjikan Tuhan kepadanya. Dan mengapa ia harus berjuang untuk mendapatkan bagian di negeri yang ditinggalinya sebagai seorang perantau? Memang Ishak harus hidup, tetapi Ishak membiarkan Tuhan mengaturnya untuk dia. Ketika dia diusir dari satu tempat, ia pergi ke tempat lain, sampai akhirnya ia menemukan ketenangan, dan kemudian ia berkata, "Tuhan telah memberi tempat bagi kita." Dalam hal ini, Ishak menunjukkan semangat Kristus yang sejati, yang ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan caci maki. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam, tetapi ia menyerahkan perkaranya kepada Dia yang menghakimi dengan adil. Sahabat-sahabat pengharapan, mari kita renungkan kesimpulan dari Kejadian pasal 26 ayat 1 sampai ayat yang ke-32. Yang pertama, Tuhan menyertai dan memberkati hambanya Ishak. Ishak mengalami penyertaan dan berkat Tuhan meskipun ia menghadapi konflik dengan orang Filistin. Dalam kitab Kejadian pasal 26 ayat 3, Tuhan memberi garansi kepada Ishak dengan berfirman, "Tinggallah di negeri ini, dan aku akan menyertai engkau dan memberkati engkau." Kemudian yang kedua, ketaatan dan kepercayaan kepada penyertaan Tuhan. Ishak taat dan percaya kepada penyertaan Tuhan yang berfirman kepadanya, "Jangan takut, sebab aku menyertai engkau." Kejadian 26 ayat 24. Dan oleh ketaatan dan kepercayaannya kepada Tuhan, Tuhan pun memberkati dia. Kemudian yang ketiga, pentingnya diplomasi dan komunikasi. Ishak menggunakan diplomasi dan komunikasi untuk menyelesaikan konflik dengan orang Filistin dengan berkata, "Mengapa kamu datang mendapatkan aku? Bukankah kamu benci kepadaku dan telah menyuruh aku keluar dari tanahmu?" Komunikasi diplomasi itu membuat orang Filistin melihat dan berkata, "Kami melihat dengan mata kepala kami bahwa Tuhan menyertai engkau." Kejadian 26 ayat 28. Kemudian yang keempat, berkat Tuhan tidak terbatas pada situasi. Tuhan memberkati Ishak tidak hanya dalam situasi baik tetapi juga dalam situasi sulit. Seperti kata firman-Nya, maka menaburlah Ishak di tanah itu, dan dalam tahun itu juga ia mendapat hasil 100 kali lipat sebab ia diberkati Tuhan. Dan orang itu, yakni Ishak, menjadi kaya, bahkan kian lama kian kaya, sehingga ia menjadi sangat kaya. Kejadian 26 ayat 12 sampai 13. Kemudian yang kelima, berkat Tuhan dapat dilihat dalam pekerjaan orang yang rajin dan tekun. Ishak dan hamba-hambanya adalah orang-orang yang rajin dan tekun, dan mereka menerima berkat Tuhan dalam pekerjaan mereka. Kemudian yang keenam, pelajaran tentang iman dan kepercayaan. Ishak menjadi contoh iman dan kepercayaan kepada Tuhan, sehingga kita dapat belajar dari kisahnya dan mencontoh Ishak. Jadi mari umat-umat Tuhan, sahabat-sahabat pengharapan, dalam segala situasi hidupmu ingatlah kisah konflik dan berkat di Gerar. Percayalah bahwa Tuhan menyertai dan memberkati engkau seperti hambanya Ishak. Dalam segala pergumulan hidupmu seperti Ishak, tetaplah engkau taat dan ingatlah akan janji penyertaan Tuhan selalu. Bila engkau menghadapi konflik dengan sesamamu, contohlah Ishak. Gunakanlah diplomasi dan komunikasi yang baik dan bukannya emosi yang meledak-ledak. Ingatlah, konflik dan kesulitan dapat menjadi kesempatan bagi kita untuk mengalami penyertaan dan berkat Tuhan. Ingatlah, berkat Tuhan tidak terbatas pada situasi. Seperti Ishak, kita dapat mempercayai Tuhan untuk menyertai dan memberkati kita dalam setiap situasi hidup. Baik itu situasi yang baik,
juga dalam situasi yang kurang baik. Mari praktikan iman dan percayamu kepada Dia, Allah Immanuel, seperti Ishak mempercayai Dia. Nah, sekarang sahabat-sahabat pengharapan, kita datang kepada pernikahan Esau. Pernikahan Esau disebut pernikahan yang bodoh. Mengapa? Sahabat-sahabat pengharapan, Matthew Henry's Complete Bible Commentary, halaman 27 alinea ke-23, dalam pena inspirasi menjelaskan, pernikahan Esau disebut sebagai pernikahan yang bodoh. Bodoh menurut beberapa orang karena Esau menikahi 2 perempuan sekaligus, sehingga Esau disebut sebagai orang cabul. Ibrani 12 ayat 16. Atau lebih tepatnya karena Esau menikahi orang Kanaan yang tidak memiliki hubungan dengan berkat Abraham, namun tunduk pada kutukan Nuh, sehingga Esau disebut sebagai orang yang tidak saleh. Dengan demikian, Esau menunjukkan bahwa dia tidak menginginkan berkat Allah dan tidak takut akan kutukannya. Kemudian, kesedihan dan masalah yang ditimbulkan oleh Esau bagi kedua orang tuanya yang lembut itu. Ishak dan Ribka begitu sedih karena Esau menikah tanpa meminta nasihat dan persetujuan mereka. Kita bisa lihat dalam Alkitab langkah-langkah apa yang diikuti oleh anak-anak yang menghina atau menentang orang tua mereka dalam mengatur diri mereka sendiri. Kemudian Ishak dan Ribka begitu sedih karena Esau menikahi putri-putri Het yang tidak bertuhan. Ishak jadi teringat akan perhatian ayahnya Abraham terhadap dia agar dia tidak menikahi orang Kanaan. Selain itu, istri-istri yang dinikahi oleh Esau berperilaku kasar terhadap Ishak dan Ribka. Istri-istri Esau adalah anak-anak yang membuat orang tua mereka itu sedih, dan dengan demikian mereka tidak memiliki alasan untuk mengharapkan berkat Allah karena telah melakukan hal yang menyedihkan hati orang tua mereka yang baik itu. Nah, sekarang apa pelajaran yang dapat kita ambil dari kitab Kejadian pasal 26 ayat 33 sampai 34 tentang pernikahan Esau? Yang pertama, pentingnya memilih pasangan yang tepat. Esau memilih untuk menikah dengan perempuan Het yang tidak memiliki hubungan dengan Tuhan, sehingga hal ini menyebabkan kesedihan bagi kedua orang tuanya. Kemudian yang kedua adalah pilihan hidup dapat mempengaruhi hubungan. Esau memilih untuk menikah dengan perempuan yang tidak memiliki hubungan dengan Tuhan, sehingga hal ini mempengaruhi hubungan dengan Tuhan dan juga keluarganya. Sahabat-sahabat pengharapan, sekarang kita datang kepada aplikasi kehidupan untuk orang Kristen dari pernikahan Esau dan perempuan Het. Yang pertama, pilihlah pasangan yang seiman. Lihat, Esau menikahi perempuan Het yang tidak memiliki hubungan dengan Tuhan, sehingga pernikahan mereka tidak membawa berkat. Jadi orang Kristen, pilihlah pasangan yang seiman denganmu dan milikilah komitmen terhadap Tuhan. Yang kedua, jangan mengabaikan nasihat orang tua. Lihat Esau, ia menikah tanpa meminta nasihat orang tuanya, sehingga pernikahan itu membawa kesedihan bagi mereka. Jadi orang Kristen harus menghormati dan meminta nasihat orang tua dalam membuat keputusan yang penting ini. Kemudian yang ketiga, pertimbangkan nilai dan prioritas. Lihat Esau, lebih mengutamakan keinginan dagingnya daripada nilai dan prioritas spiritual. Orang Kristen harus mempertimbangkan nilai dan prioritas spiritual dalam membuat keputusan termasuk dalam memilih pasangan. Kemudian yang keempat, pernikahan bukan hanya masalah tentang cinta saja. Lihat pernikahan Esau dengan perempuan Het menunjukkan bahwa pernikahan bukan hanya tentang cinta, tetapi juga tentang komitmen rohani dan nilai-nilai yang sejalan dengan itu. Yang kelima, konsekuensi dari pilihan. Lihat Esau, ia mengalami konsekuensi dari pilihannya itu, yaitu kesedihan bagi kedua orang tuanya dan dampak rohani yang negatif. Orang Kristen harus mempertimbangkan konsekuensi dari pilihan mereka dan berusaha membuat keputusan yang bijak. Semoga
Aplikasi kehidupan ini dapat menolong kita orang Kristen dalam membuat keputusan yang bijak dalam membangun pernikahan yang sejahtera. Mari kita renungkan ini bersama. Tuhan Yesus memberkati. Maranatha. Shalom.